Ketika cintanya mendua, seorang pemuda di Semarang gelap mata. Ia mengajak 3 temannya memberi pelajaran bagi selingkuhan pacarnya. Namun karena ulah mereka berujung penganiayaan hingga korban terluka, ketiganya akhirnya dipenjara. Pemirsa, selain kasus penganiayaan yang dipicu cinta segitiga tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tega menganiaya sepupunya sendiri dengan senjata tajam hanya karena kesal korban sering mengejek kakaknya. Korban terluka parah di bagian perut dan kaki. Kesal dan sakit hati lantaran sang kakak sering diejek oleh sepupunya, seorang pria di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menganiaya sepupunya dengan sebilah parang dan tombak. Akibat penganiayaan tersebut, Yudi dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di tangan dan perut. Tak lama berselang, Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah berhasil mengamankan pelaku. Kasus penganiayaan berat ini terjadi saat korban bersama teman-temannya menggelar pesta minuman keras di sebuah gudang rotan. Kakak pelaku yang datang ke lokasi diejek oleh korban dan pulang memberitahukannya kepada pelaku. Mendapat aduan tersebut, pelaku yang kesal kemudian mendatangi korban dan menyerangnya menggunakan sebilah parang dan tombak. Pada dasarnya ataupun diduga motif melakukan tidak pidana penganiayaan berat ini didasari oleh adanya kekesalan atau rasa sakit hati. Oleh karena korban yang sebenarnya masih keluarga, yakni sepupu, itu sering mengejek, mengolok-olok kakak pelakunya pulang ke rumah dan mungkin. Akibat penganiayaan, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Dori Silvanus Palangkaraya, sementara pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Kesal pohon kelapa yang sudah dirawat hingga tumbuh subur ditebang tanpa izin, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan, tega membunuh kakak kandungnya. Korban dianiaya dengan bambu runcing dan senjata tajam hingga meregang nyawa. Inilah Fauzi, pria 50 tahun yang tega membunuh kakak kandungnya M. Nur Basarudin 59 tahun saat digelandang ke Polsek Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dibekuk tidak sampai 24 jam usai kejadian berdarah tersebut. Ironisnya, pemicu pembunuhan saudara sedarah ini hanya karena pohon kelapa. Polisi menyita 1 senjata tajam dan sebilah bambu yang digunakan pelaku saat menganiaya korban hingga tewas. Di hari kejadian, pelaku mendapat laporan dari anaknya yang melihat korban menebang pohon kelapa miliknya tanpa izin. Pelaku yang kesal lalu mendatangi korban yang sedang berada di rumah orang tua mereka. Pelaku mempertanyakan kenapa korban menebang pohon kelapanya. Namun karena korban berkata kasar, keduanya terlibat perkelahian. Korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan sebilah bambu dan senjata tajam. Balik datanglah anakku namanya Yeni. Lapor sama aku, ya Nur nebang kelapor mas. Yang apa tebangnya waktu kan? Itu kan teman ayah ya kan lo. Antara ladang aku sama Ruslan. Dan dalam itu aku masuk begitu. Bugarilah dia duduk di kursi. Tersangka tidak setuju karena pohonnya ditebang oleh korban, sehingga tersangka langsung menegur korban. Korban yang ditegur dia tidak terima, sehingga terjadi adu mulut dan akhirnya cekcok, saling pukul, dan korban dipukul dengan bambu sehingga terjatuh, pingsan, dan meninggal dunia. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pelaju. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Hanya karena ingin mengambil pakaian dan sendal milik kakak ipar, seorang pemuda di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan kakak iparnya. Akibatnya, sang kakak ipar tewas terkena senjata tajam.
Seorang laki-laki di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan kakak iparnya hingga kakak iparnya tewas akibat luka senjata tajam. Kejadian perkelahian tersebut terekam CCTV. Perkelahian dipicu hanya karena pelaku ingin mengambil baju dan sendal milik korban tanpa izin. Saat perkelahian berlangsung di tepi jalan, hanya ada salah satu warga berusaha melerai, namun sia-sia. Warga tidak berani mendekat karena pelaku memegang pisau. Setelah beberapa saat perkelahian terjadi, korban tergeletak berlumuran darah, sementara pelaku kabur. Sedangkan korban langsung dievakuasi warga ke RSUD Sekayu Musi Banyuasin. Korban atas nama Ferry Setiawan yang juga merupakan kakak ipar daripada pelaku. Pelaku atas nama M. Yogi Pratama, umur 20. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas langsung mengejar pelaku. Tidak memerlukan waktu lama, pelaku yakni Yogi Pramana 25 tahun berhasil diringkus di tempat persembunyiannya. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban dan sebuah palu. Sementara itu, seorang pemuda di Kolaka, Sulawesi Tenggara menganiaya kakak kandungnya hingga tewas menggunakan balok kayu. Pelaku membela ibunya yang sering dianiaya dan dimaki kakaknya. Ibu ini histeris saat mengetahui anaknya Suparman sudah terbujur kaku di kamarnya. Pada jasad pria warga Lorong Bendungan, Kelurahan Balandete, Kolaka, Sulawesi Tenggara ini ditemukan bekas luka penganiayaan yang ternyata dilakukan oleh Udin, adik kandungnya sendiri. Aparat Polres Kolaka yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Sedangkan jasad korban dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diautopsi. Sementara itu pelaku yang langsung ditangkap mengaku menghabisi kakak kandungnya lantaran kesal ibunya sering dianiaya dan dimaki. Peristiwa ini berawal saat pelaku melihat ibunya sedang dimarahi korban dengan kata-kata kasar. Pelaku yang berusaha mencegah justru ikut dimaki korban. Menyimpan dendam akibat kejadian ini, pelaku yang berpapasan di luar rumah kembali dimaki korban. Tidak bisa menahan amarah, pelaku langsung menganiaya korban dengan balok kayu. Korban yang terluka parah sempat kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Korban baru diketahui tewas setelah temannya datang berkunjung. Tersangka mengakui melakukan penganiayaan sehingga meninggal dunia korban tersebut dengan alasan atau di latar belakangnya adanya rasa benci tersangka kepada korban. Menurut tersangka, korban ini sering marah-marah, sering berlaku kasar kepada ibu kandung. Polisi menyita 1 balok kayu yang digunakan pelaku menghabisi nyawa kakaknya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa, seorang pemuda membunuh adik kandungnya dengan cangkul. Pelaku yang ditangkap setelah sempat kabur diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental. Pembunuhan sadis terjadi di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban bernama Sarifudin, usia 30, dibunuh kakaknya sendiri, Mustafa, usia 40 tahun, menggunakan pacul di dalam rumahnya. Korban mengalami luka di bagian kepala dan tewas di lokasi kejadian. Usai mengeksekusi adiknya, pelaku kemudian kabur ke Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap dan sempat menjadi amukan warga yang kesal karena perbuatannya. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan sadis ini. Sementara jasad korban dievakuasi ke RSUD Bangil untuk diotopsi. Mendapatkan laporan kalau ada penangkapan oleh massa di daerah sekitaran Bangil. Setelah itu kita amankan, ternyata ada TKP awal, itu TKP pembunuhan. Untuk korban tadi kita nyatakan meninggal, sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Diketahui Mustafa memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sering mengamuk belakangan ini. Bermaksud melerai perkelahian, penjual jus tewas dianiaya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.